Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Eh, baik. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di dalam pembelajaran daring melalui via Zoom. Meskipun saat ini kita belajarnya via Zoom, saya harap betul-betul diperhatikan dengan baik karena biasanya melalui via Zoom ini kadang-kadang kalau kita tidak aktif kita ketinggalan materi gitu. Jadi harus aktif apabila ada pertanyaan, ada yang sesuatu yang bikin bingung gitu ya. Bagi yang tidak hadir maka saya mohon dengan sangat untuk mempelajari atau mengikuti pembelajaran dari via video ya, video recording yang nantinya akan di-share oleh admin Safwa BKPM Safwa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini tadi ada molor waktu. Ya, semoga nanti bisa dimaklumi kita akhiri sampai kalau waktu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, itu kita sampaikan jam 8.20 lebih 25, karena ada keterlambatan. Insya Allah bisa dimaklumi sama Ustaz tadi. Sebagai ketua PKPM-nya ya, kepala sekolah kita. Ya, nanti saya minta izin. Baik, waktunya karena tidak banyak. Oh ya, ini nanti ada perubahan sistem belajar. Bahwasannya tadi sempat berdiskusi dengan Ustaz tadi, rapat ya kecil-kecilan dengan Ustaz tadi, akhirnya ditemukanlah ide bahwa pembelajaran via Zoom ini hanya kita laksanakan di pembelajaran bahasa Inggris saja. Adapun bahasa Indonesia masih sama, gurunya adalah saya, Qadarullah. Nanti pembelajaran kita adalah via mandiri. Ya, jadi mandiri belajar di rumah, adapun pembelajarannya nanti tetap kita atur sebagaimana baiknya ya, yaitu setiap pekan, setiap pekannya itu nanti ada porsi pembelajaran khusus, jadi tidak ngawur belajarnya, dan nanti ada penugasan juga dan dikumpulkan di pekan itu. Jadi dimohon setiap pekan nanti tetap ada tugas, saya usahakan ada tugas untuk mempersingkat waktunya. Jadi nanti diskusi tugasnya adalah melalui via WA. Ada nomor HP-nya bisa kalian lihat di grup WhatsApp ya, software BKPM software dari paket C, berarti paket C, kalau paket P dari ya dari grup paket P. Ini nanti juga ada penjelasan. Jadi full ini nanti sekitar 20 menitan atau 25 nanti adalah pembahasan materi. Adapun ada pertanyaan, maka kami persilahkan untuk yang bisa mengikuti langsung secara live. Silahkan ditanyakan apabila ada ketemu kesulitan ya. Kalaupun yang lain yang tidak bisa memperhatikan secara live, maka pertanyaannya via WA. Namun ya kalau WA, berarti sesempat saya nanti jawabnya. Kadang-kadang saya juga nggak bisa jawab di waktu-waktu tertentu karena kesibukan di siang harinya atau pagi harinya. Baik, kita mulai eh, pembelajaran bahasa Inggris. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sebenarnya kita bahasnya masih sama ya, pertemuan pertama sama pertemuan yang kedua yang kemarin pekan lalu, yaitu tentang Ernesto ini. Selanjutnya kita lanjutkan di taks 3 sebenarnya, ini taks 3, namun kita lewati juga karena ini bukan materi pokok sepertinya untuk saat ini, tentang deskriptif teks, yaitu teks deskripsi, dan juga strukturnya dan ciri-cirinya nanti mungkin apabila kita perlukan kita pelajari di kemudian hari. Baik, kita lanjutkan. Ini juga untuk melengkapi tentang teks deskripsi. Jadi teks yang membahas tentang deskripsi sesuatu, bisa manusia dideskripsikan tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Mungkin cantik, mungkin tampan, atau rambutnya hitam, dan lain sebagainya. Nah, untuk melengkapi materi tersebut, di sini ada pembahasan tentang namanya grammar. Task 4, study the following, focus on grammar. Jadi mempelajari tentang hal berikut, yaitu fokus kepada grammar. Grammar itu ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu nahwu sorofnya. Jadi kita mempelajari, membedah tentang kalimat, teks, susunan kalimat maupun perubahan kata. Jadi tentang ilmu kebahasaannya, yaitu berada di grammar namanya. Kalau kalian pernah kursus, ada pembelajaran grammar, itu adalah
pembahasan tentang nahwu sorofnya. Jadi bagaimana cara kita merubah kata dari wazan A ke wazan B dan seterusnya. Ada tasrif mentasrif di sini juga. Baik, ini sebenarnya juga materi yang harusnya sudah lama dipelajari dari SD SMP, itu sudah ada, dan di SMA dibahas lagi, yaitu the present tense. Ya, jadi kita mempelajari tentang simple present tense. Ini adalah bentuk susunan kalimat yang menjelaskan waktu sekarang. Ya, kalau dalam bahasa Arab mungkin kalian pernah belajar yaitu jumlah fi'liyah, tapi fi'il yang dipakai adalah fi'il mudhari, menjelaskan waktu sekarang. Karena di sini ada kata present artinya sekarang. Ya. Tense itu adalah tenses, yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat yang menjelaskan waktu sekarang. Is the best form of the verb adalah bentuk dasar dari kata kerja. Contoh kalimatnya di sini ada I work in London. Ini bentuk kalimat dasar semuanya. Yang pertama kita harus tahu kata ganti di sini ada I. Jadi sebisa mungkin harusnya I, you, they, we, he, she, it, semua kata ganti itu kita sudah hafal artinya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it, dia untuk selain yang berakal. Berarti untuk yang tidak berakal atau selain manusia. Jadi hewan termasuk ke dalam it, kata gantinya dia untuk hewan. Oke, lanjut. Ini I work in London berarti artinya adalah saya. Work itu artinya adalah bekerja. In London, di London. London itu nama kota, kota ini ibu kota di Inggris ya. But the third person, tapi kalau menggunakan kata ganti orang ketiga, misalkan she, dia perempuan, he tadi dia laki-laki, it dia selain manusia, maka tambahkan s pada kata kerjanya. Ya, intinya untuk kata ganti orang ketiga jumlahnya tunggal, kalau dalam bahasa kita apa sih? Dia, ya. Kalau dalam bahasa kita dia. Dia ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kita, dalam bahasa kita itu kan meliputi untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, bahkan hewan juga kadang-kadang begitu. Kita menggunakan kata dia. Misalkan, saya mempunyai seekor kucing yang lucu. Dia, nah, dia suka bermain bola. Jadi dia ini menggantikan kata kucing. Dalam bahasa Inggris juga demikian. Saya mempunyai seekor kucing. Berarti I have a cat. Cat. Nah, kata ganti dianya tidak boleh pakai he. Tidak boleh pakai he yang ada di sini. He. Tidak boleh pakai she. Meskipun kucingnya perempuan ataupun laki-laki he. Nggak boleh. Melainkan harus menggunakan it. Dia untuk yang selain berakal, selain manusia, yaitu pakai it. Kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi, untuk sudut pandang orang ketiga, kata ganti orang ketiga, yang jumlahnya tunggal, karena orang ketiga itu ada yang jumlahnya jamak juga, yaitu mereka. Mereka ini adalah lebih dari satu. Lebih dari satu sudah disebut mereka. Saya misalkan ketemu sama orang, ya. Ini adalah orang yang saya ajak ngobrol. Datanglah beberapa teman saya, namanya ya A, B, C. Kalau saya tunjuk A, berarti kita sebutnya dia. Kita mau membicarakan yang bahasa ini namanya adalah gosip, membicarakan orang salah satu daripada orang itu, maka kita pasti menggunakan kata dia. Kalau dia laki-laki, berarti kita pakai he. Namun kalau kita mau membicarakan tiga orang ini, sedangkan tiga orang ini masih belum sampai kepada kita bilangnya adalah they, mereka. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Langsung open mic saja. Ya, langsung open mic. Di sini, she works in London. Karena she jumlahnya satu dan orang ketiga, ya seperti kalau dalam bahasa Arab ya hiya gitu ya. She works in London, maka work-nya ditambahi s. Ya, singkatnya begitu. Setiap kata kerja yang kalian temukan di sana dalam kalimat, kok pelakunya adalah orang ketiga jumlahnya tunggal, maka kata kerjanya wajib ditambahi s. Work menjadi works. Gitu ya. Ya, kayaknya di bawahnya juga dijelaskan lagi nih. Use, penggunaan. We use the present tense to talk about. Kita menggunakan bentuk kalimat yang present, sekarang,
untuk membicarakan tentang something that is true in the present, yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi ya di waktu sekarang. Misal nih, I am 19 years old. Saya berumur 19 tahun. Terus selanjutnya I live in village. Saya tinggal di desa. Nah, live di sini ada kata kerja dan dia tidak membutuhkan s karena pelakunya bukan orang ketiga yang pertama. Ya. Adapun tunggal, I juga tunggal, jumlahnya juga satu. Saya kan, artinya jadi jumlahnya juga satu. Namun bukan orang ketiga, jadi tidak memenuhi syarat bahwa kata kerjanya harus ditambah s. Untuk yang pertama ini kita sisihkan dulu. Ini bukan kata kerja seperti hanya live. Ini live, tapi ini adalah nantinya to be. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Terus yang terakhir, ini juga ada contoh yang penggunaan bentuk waktu sekarang ya. Contohnya I am a student. Sekedar menambahkan nih, barangkali ada yang belum paham. I am itu singkatan ya. I am itu adalah singkatan dari I am, gitu ya. Jadi ada nanti kita akan singgung yang namanya ini am. Ini namanya adalah to be. Gampangnya kalau kalian sudah belajar bahasa Arab, ini masuk ke dalam jumlah ismiyah, di mana tidak ada kata kerja di sana. Jadi adanya bukan kata kerja. Contohnya saya berumur 19 tahun. Nggak ada kata kerja di sana yang menunjukkan aktivitas tidak ada. Saya 19. Berarti saya sama 19 bukan kata kerja. Tahun juga bukan termasuk kata kerja. Maka dalam bahasa Inggris nanti kita membutuhkan yang namanya to be. Jika tidak ada kata kerja. Ada M dan teman-temannya M. Nanti saja. Selanjutnya, something that happens. Insya Allah waktu cepat sekali ya. Sebentar. Something that happens again and again. Jadi selain sesuatu yang benar-benar terjadi, bentuk waktu sekarang, present tense nanti, susunan yang bentuk present tense, itu juga digunakan untuk sesuatu yang terjadi lagi dan lagi. Jadi sekarang terjadi, besok terjadi, besok lusanya terjadi. Contohnya di sini, I play football every weekend. Saya bermain sepak bola setiap pekan. Maka kemungkinan pekan selanjutnya juga bermain sepak bola. Pekan yang lalu juga bermain sepak bola. Maka kita menggunakan bentuk tenses yang bentuk sekarang. Di mana bentuknya bentuk dasar. Ya. Kembali lagi tadi bentuk dasar. Jadi play, belum berubah-ubah. Adapun berubah hanya ditambahkan S, itu pun harus ada syaratnya tadi. Lalu, di bentuk present tense ini, we use words like sometimes. Kita menggunakan kata-kata seperti sometimes. Ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu yang berulang-ulang, namanya adverbs of frequency. Atau often, sometimes artinya adalah kadang-kadang. Berarti kadang-kadang juga terjadi di waktu yang akan datang, kadang-kadang terjadi di waktu yang lalu. Often artinya sering. Ini bisa ditambahkan. I sometimes play football every weekend. Atau, sebentar. Nah, I ditambahkan sometimes di tengahnya play, ini juga bisa I sometimes play football every weekend. Itu artinya adalah saya kadang-kadang bermain sepak bola setiap pekan. Atau kita tambahkan often di tengah-tengah I sama play ini. I often play football every weekend. Saya often artinya sering. Sambil dicatat kalau gampang lupa ya. Saya sering bermain sepak bola setiap pekan. Atau kita tambahkan always juga bisa. Jadi ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi fungsinya hanya sebagai ini menyempurnakan kalimatnya. Always artinya selalu. I always play football every weekend. Saya selalu. Saya selalu bermain sepak bola setiap pekan. Dan kita bisa tambahkan never. Never ini untuk kalimatnya negatif. Ya, untuk kalimatnya negatif. Jadi, I never play football every weekend artinya adalah saya tidak pernah bermain sepak bola setiap pekan. Ya, tidak pernah itu tidak terjadi, tapi maksudnya kalimatnya waktu sekarang tidak pernah. Ya, sekarang tidak pernah. Ya, with the present tense. Contohnya ini ada contohnya di sini juga ada. I sometimes go to the cinema. Saya kadang-kadang pergi ke sinema, ke bioskop.
Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di open mic ya. She never plays football. Dia tidak pernah bermain sepak bola. Tuh. Terus yang ketiga, bentuk tenses sekarang ini juga digunakan untuk sesuatu yang selalu terjadi atau kebiasaan. Ya, selalu terjadi. The adult human body contains 206 bones. Artinya adalah tubuh manusia adult dewasa, tubuh, jadi diartikan dari belakang ya. Mungkin lain kali kalau perlu dijelaskan nanti dijelaskan susunannya. Tapi untuk saat ini belum ya. Tubuh manusia dewasa contains terdiri dari, nah ini kata kerja dan ditambah s karena ini adalah orang ketiga yang kita bicarakan. Karena kita nggak ngomong sama tubuh orang dewasa, tapi kita menjelaskan tubuh orang dewasa. Jadi ini orang lain lah, adalah ini adalah pelakunya orang lain. Maka kata kerjanya harus tambah s. Terdiri 206 206 bones tulang. Tubuh orang dewasa terdiri dari 206 tulang. Ya wallahu alam benar atau tidak saya belum pernah belajar di sini. Selanjutnya light. Ini adalah sebagai pelakunya. Ya, ini adalah pelakunya. Dan termasuk orang ketiga juga, meskipun bukan orang ya ini ya. Jadi kita pokoknya yang siapapun yang diceritakan, dijelaskan itu adalah termasuk orang ketiga sebagai pelaku orang ketiga. Dan dia berlaku kata kerja yang ditambahi s. Travel artinya merambat. Cahaya merambat at almost 300,000 kilometers per second. Cahaya merambat hampir 300.000 kilometer per detik. Jadi cahaya itu kecepatannya seperti itu. Ya, merambat hampir 300.000 kilometer per detik. Nah, ini kan suatu kebiasaan. Jadi kalau orangnya sudah tahu ya, ini akan selalu seperti ini. Cahaya itu akan seperti itu terus. Terus di dalam tubuh manusia yang normal, yang dewasa, itu terdiri dari 206 tulang. Ya, wes kayak gitu terus. Ya, kayak gitu terus. Maka ini menggunakan bentuk tenses yang sekarang. Jadi intinya tidak pakai yang fi'il madinya gitu loh. Nanti ada bentuk yang lampau juga. Kita lanjutkan jika nggak ada pertanyaan. Terus bentuk waktu sekarang ya, bentuk kalimat susunan kalimat bentuk sekarang yang kita menggunakan kata kerja dasar tadi syaratnya yaitu untuk sesuatu yang is fixed in the future. Yang dibenarkan atau yang sudah disepakati di waktu yang akan datang. Bukan yang waktu yang akan datang, maksudnya belum terjadi, tapi sudah kegiatan yang akan terjadi di waktu mendatang, tapi sudah disepakati sejak sekarang. Misal seperti ini. Atau sudah ini ya, sudah diketahui lah, ya, sudah diketahui sejak sekarang. Contoh kalimatnya, the school term starts next week. Peraturan sekolah dimulai next week, pekan depan. Ya, pekan depan. Tapi sudah disepakatinya sejak sekarang. Jadi tetap masuk waktu sekarang. Contoh yang lagi, the train leaves. The train leaves. Train itu kereta, leaves. Kalau kata aslinya itu leaves itu artinya keluar. Tapi kurang tepat kalau diartikan keluar. Afan ini ada salah cetak, jadi bukan 1945 tahun, bukan ya. Maksudnya di sini adalah waktu. Jam 19 lebih 45 di malam hari. Kereta meninggalkan atau pergi atau berangkat ya. Kereta berangkat pada pukul 19 lebih 45 di waktu malam. Karena sudah disepakati meskipun saat ini mungkin masih jam berapa ya, misalkan ini katakanlah masih jam 5 dan ini kan masih nanti, tapi sudah disepakati setiap harinya seperti itu nantinya. Nah, maka ini menggunakan bentuk waktu sekarang masih hanya. Terus we fly to Paris next week. Kita terbang ke Paris pekan depan. Kita terbang ke Paris pekan depan. Karena sudah ada perjanjian disepakati juga bahwa pekan depan kita ke Paris, maka itu juga menggunakan bentuk waktu sekarang. Jika ada pertanyaan, maka silahkan
Tanyakan. Ini adalah fungsi, sekali lagi, fungsi dari bentuk susunan kalimat present tense yang ada di sini. Nah, ini dia. Present tense. Berarti adakah tense yang lain? Ada. Ya. Ini present tense. Setidaknya tense itu dalam bahasa Inggris ada 16. Susunan kalimat itu rumusnya ada 16. Ini masih susunan yang pertama. Nggak perlu kaget, karena seharusnya ini sudah dipelajari di kelas 7. Ada 16, namun kita belajarnya nanti bertahap. Nggak langsung 16 langsung, karena susah untuk menghafalkan semuanya. Yang penting di susunan yang pertama ini kita ketahui bahwa present tense itu ditujukan untuk waktu sekarang. Ini yang gampang. Lalu, bentuk kalimatnya, kata kerjanya menggunakan kata kerja yang dasar, yang belum berubah. Misal, tadi ya pakai live. Mungkin kan di antara kita ada yang tahu, live itu bisa berubah menjadi living. Live bisa berubah menjadi lived, ditambahi d. Atau yang gampang ini, fly. Kata fly, ini ya. Fly itu artinya terbang. Ini bentuk dasarnya adalah fly. Fly itu bisa berubah nanti menjadi flying. Tapi di dalam bentuk yang sekarang tidak boleh ini berubah menjadi flying. Lalu fly itu nanti juga bisa berubah menjadi flew. Nah, dan lain sebagainya. Bentuk kata kerja bentuk kedua, bentuk kata kerja bentuk ketiga, gitu. Namun kita masih menggunakan bentuk yang dasar. Adapun perubahannya hanya ditambahkan s tadi, flies. Tapi kata pelakunya tidak boleh we. Pelakunya harus orang ketiga, gitu. Orang ketiga. Karena we ini nahnu, kita ini masuk kepada orang pertama yang jumlahnya lebih dari satu. Saya dengan orang misalkan, nah maka saya akan menggantinya dengan kami. Saya berada di sini dengan Ustadz Adi misalkan. Kami mengajar di PKBM Software Indonesia. Nah, berarti kami meliputi saya sama Ustadz Adi. Gitu. Ini itu bukan orang ketiga. Jadi dia tidak boleh ditambahi s kata kerjanya. Lanjut. Oh ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan kita perlu pelajari juga. Tinggal 8 menit ya. Look at this question. Pertanyaan-pertanyaan untuk waktu sekarang biasanya diawali dengan kata do. Ya, pokoknya ada kata kerja do, kata kerja bantu ini ya. Kalau kita bahas ininya dulu, kesimpulannya dulu ya. With the present tense, dengan menggunakan tenses present, we use do, kita menggunakan do and does. Do dan does. Ingat-ingat kata do sama does untuk membuat pertanyaan, to make questions. Jadi kalau kalian akan menemukan pertanyaan dalam bentuk waktu sekarang, pastikan pertanyaan itu pasti ada do sama does-nya. Jika apa? Jika kalimatnya ada kata kerjanya. Nanti kalau nggak ada kata kerjanya, nanti ada perubahan. Do sama does berubah menjadi to be. Dan yang belum kita pelajari tadi. Ya intinya untuk saat ini, untuk waktu sekarang harus ada do-nya atau does. Do ini adalah kata asalnya. Does ini, does ini adalah kata yang sudah ditambahi s. Berarti maknanya kalau does ini untuk orang ketiga yang jumlahnya tunggal. He, she, sama it tadi. Atau nama orang yang jumlahnya satu. Atau sesuatu yang diceritakan tadi, yang diceritakan. Contohnya tadi apa sih? Lights tadi ya. Nih, light. Light travels. Nah, light cahaya. Cahaya ini kan bukan sesuatu yang kita ajak ngobrol. Bukan yang berada di hadapan kita untuk diajak ngobrol. Melainkan light ini adalah yang diceritakan. Dan yang diceritakan ini adalah orang ketiga. Dan syarat yang kedua, selain orang ketiga harus jumlahnya tunggal. Jumlahnya satu. Maka itu nanti berlaku kata kerja yang ditambahi s. Contohnya do menjadi does. Jadi does ini nanti pertanyaan yang ditujukan untuk pelaku yang jumlahnya satu dan orang ketiga. We use does for the third person. Nah, ini jelas lagi. Kita menggunakan does untuk orang ketiga. He, she, it. And we use do, kita menggunakan do untuk yang lain. Adapun artinya, does sama do tidak memiliki arti jika hanya disampingkan dengan kata tanya seperti ini. Where do you live? Do-nya tidak ada maknanya. Jadi where kita artikan di mana. You live, kamu tinggal. Do-nya ini hanya pelengkap, tapi wajib ada. Jika ada kata tanya, 5W1H biasanya ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, kenapa. Jadi ada 6 itu. Maka kata itu kalian harus hafal dulu sebelumnya ya. What, where, when, why, who.
Atau saya tuliskan, sebenarnya kok tinggal sedikit ya. Saya tuliskan mungkin seperti ini. What, ini artinya adalah apa, when artinya kapan, why artinya kenapa, who artinya siapa, apalagi where artinya di mana. Nah, 5W, 1H, yang hanya adalah how. Jika kalian menjumpai kata ini sebagai kata tanya, maka pastilah kalian akan menjumpai do dan does. Wajib ada do sama does. Gitu ya. Sebenarnya kecuali ini. Who ini tidak butuh does. Saya hapus saja. Tapi ini sebenarnya termasuk kata tanya ya, who. Jadi who tidak membutuhkan does nanti ya. Untuk menanyakan siapa. Nah, namun jika tidak ada kata-kata ini, maka tidak perlu apa namanya, tidak ada kata-kata ini, langsung saja do sama does sebagai kata tanyanya. Do sama does sebagai kata tanya. Misalkan, do you play the piano? Tapi nanti fungsinya berbeda. Apakah kamu bermain piano? Nah, ini hanya untuk penegasan. Apakah kamu bermain piano? Jawabannya mungkin ya dan tidak. Kalau ya berarti yes. Kalau no berarti tidak. Ya kan? Nah, fungsinya juga berbeda dengan what. Do sama what, does sama what itu berbeda. Do sama does itu maknanya sama apakah. Jadi hanya penegasan saja. Does Jack play football? Apakah Jack bermain sepak bola? Tidak mungkin jawaban selain yes sama tidak harusnya. Kalaupun tidak jawaban yes sama tidak, tapi minimal mewakili yes sama no. Ya. Misalkan, does Jack play football? Apakah Jack bermain sepak bola? Nah, saya ditanya nih, saya punya teman namanya Jack. Oh, ternyata Jack memang bermain sepak bola saat ini. Maka mungkin tidak jawab yes sama no, tapi mewakili yes sama no. Misalkan saya jawab, Jack plays football. Jack bermain sepak bola. Maknanya jawabannya adalah yes. Kalau tidak berarti Jack does not play football. Kayak gitu. Sebenarnya yes sama no sudah mewakili sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya, gimana caranya? Mouse. Selanjutnya, ini sama ya. Ini tadi who, jadi nggak butuh do does ya. Jadi who langsung who lives in London. Siapa yang tinggal di London? Who plays football? Siapa yang bermain sepak bola di akhir pekan? Who works at Liverpool City Hospital? Siapa yang bekerja di rumah sakit kota Liverpool? Gitu. Ini kayaknya agak terlambat dikit nanti. Nah, ini sebelah bawahnya nanti tugasnya. Lalu, look at the sentences. I like tennis. I like tennis. Saya suka bermain tenis. But I don't like football. Nah, gunakan kata don't atau singkatannya dari do not. Boleh singkat, boleh tidak sebenarnya. But I do not like football itu boleh. Artinya adalah tidak. Saya suka tenis, tetapi saya tidak suka sepak bola. Jadi kalau kita mau menambahkan kata tidak di dalam kalimat bentuk sekarang ini, present tense ini, maka tambahkan do not atau don't. Ya. Tapi do not sama don't ini hanya berlaku untuk selain orang ketiga yang jumlahnya tunggal. Bagaimana jika orang ketiga jumlahnya tunggal? Maka pakai does not atau doesn't jika kita mau tambahkan kata tidak. Contohnya, John doesn't live in Manchester. John tidak tinggal di Manchester. Nah, pakai does. Kenapa? Karena wajib ditambah s. Ingat ya. Pokoknya kalau orang ketiga, John itu bukan berada di majelis kita, nggak ada namanya John. Sedangkan kita membicarakan John, maka John ini adalah orang ketiga. Maka dia berlaku kata kerja yang ditambahi s, yaitu do menjadi does. Terus ditambahkan not karena kita mau tambahkan kata tidak. Intinya kata tidak itu tidak boleh kita tambahkan not saja, harus ditambahkan do atau does. Gitu. Lalu diikuti kata kerja yang asli. Yang kata kerja asli ini biasanya ditambah s, karena s-nya sudah diambil haknya oleh do, maka live-nya menjadi tidak ditambah s. Gitu. Ya, John doesn't live. Jadi bukan John doesn't sudah ditambah s, terus live-nya ditambah s, nggak boleh. Ya, jadi sudah dilimpahkan pada do, maka s-nya hilang. Angela doesn't drive to work. Angela tidak mengendarai
tidak berkendara ketika bekerja. Ya, maksudnya mengendarai kendaraan pribadi. She goes by bus. Dia pergi menggunakan bis. Nah, kalau di sini karena tidak ada do atau does, ya tidak ada does-nya, maka go-nya harus ditambahi s. Intinya harus ada yang ditambahi s ketika pelakunya adalah orang ketiga jumlahnya tunggal. Si termasuk orang ketiga jumlahnya tunggal. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Waktu sudah menunjukkan jam 8:25. Pertanyaan, mungkin beberapa detik, silahkan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya lanjutkan, ini tugasnya. Silahkan nanti dikerjakan di kertas, ya sebaiknya di kertas saja, jangan di WA chat ya. Di kertas saja, nanti difoto, dikirimkan di WA saya. Di sini ada tugas 1 sampai 12 ya. 1 sampai 12 ini nanti kalian bisa cari artinya di Google Translate atau kamus kalian, yaitu complete the sentences with be or have. Insya Allah be-nya tadi belum dijelaskan ya di sini. Be atau have. Nanti, oke, saya akan kirimkan ini nanti insya Allah setelah ini nanti di grup pasangan be. Be to be itu tadi kayak am, I am. Nanti pasangannya apa saja. Karena ini nanti untuk melengkapi kalimat yang ada di sini. Saya kasih contoh satu saja di sini. Ya, jadi kita harus isi ini dengan be, ya, complete the sentences, lengkapi kalimat berikut ini menggunakan to be atau be ya, atau have menggunakan have. Remember to use the correct form. Oh, wait. Oh, I see. Ya, 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 ya. Untuk saat ini ternyata kita menggunakan be yang biasa dulu. Jadi nanti kalau kalian tidak membutuhkan kata kerja, maka gunakan be saja. Tapi kalau nanti kalian membutuhkan kata kerja, di sini ada have yang artinya mempunyai. Artinya mempunyai. Jika pokoknya di salah satu jawaban ini pasti adalah ada yang have, ada yang be. Gitu aja sementara. Jadi to be-nya kita akan mempelajari di pekan selanjutnya. Misalkan di sini nomor 1. The class, kelas. Bla bla bla, very boring, sangat membosankan. Because, karena murid-murid, bla bla bla, no activities, tidak aktivitas. Tidak aktivitas. Maka jawaban yang tepat adalah yang di depan ini kalau kita tambahkan have pasti tidak cocok. Kelas mempunyai sangat bosan. Nah, kalau tidak cocok maka tambahkan be di sini. Ya, ya syukur-syukur kalau tahu to be-nya yang paling tepat misalkan is, am atau are. Tapi sementara pakai be aja dulu. Nah, ini maka jawabannya adalah be. Seharusnya the class is. Ya. Tapi sementara kita pakai be dulu karena kita belum belajar macam-macamnya. Tapi kalau sudah tahu ya silahkan is dan selanjutnya. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada because the students, maka di sini ada have. Have no artinya adalah tidak punya. Murid-murid tidak mempunyai aktivitas. Saya kembalikan artinya kelas sangat bosan. Jadi be-nya tidak memiliki arti. Memang begitu. Kalau dalam bahasa Inggris maka harus ada be kalau tidak ada kata kerjanya. Karena murid-murid tidak mempunyai aktivitas. Dan lanjutkan nanti kira-kira bagaimana have sama be-nya berada di awal atau di akhir. Cara menjawabnya cukup gampang begini misalkan. Bisa ditulis. Oh, ini. Misalkan yang pertama tadi adalah be. Nomor 1. Be, koma, have. Berarti yang jawaban kedua adalah have. Gitu ya. Tapi kalau nanti, kadang-kadang kalian akan menemukan pelaku yang jumlahnya tunggal. Nah, maka have ini, kata kerja ini harus berubah. Yaitu ditambahi s. Berubah tambah s-nya bagaimana? Have-nya bagaimana? Menjadi has. Gitu ya. Contohnya nanti ada Maherzen. Nah, ini jumlah, berarti kan orang ketiga jumlahnya tunggal. Maka nanti kalau dia membutuhkan kata kerja di sini, maka bukan pakai have tapi pakai has yang harus ditambahi s karena orang ketiga. Sedangkan di sini orang ketiga jumlah tunggal. Kalau di sini students itu adalah orang ketiga jumlahnya jamak. Jadi tidak berlaku ditambahi has tapi pakai have. Bisa dipahami? Mungkin itu. Lalu ini ada pilihan ganda juga dikerjakan ya. Pilihan gandanya juga dikerjakan gampang insya Allah. Nanti silahkan cari bantuan di Google Translate atau di kamus. Insya Allah bisa dipahami. Ini soalnya cuma berapa ya?
sampai 10 ya. Berarti 10 ditambah 12 ada 22. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan via WA chat boleh. Jadi mungkin itu yang dipelajari dari bahasa Inggris, adapun bahasa Indonesia seperti yang kita sepakati tadi bahwa nantinya bahasa Indonesia itu kita pelajari selalu dalam bentuk pembelajaran mandiri. Maka tugasnya ada di sini. Silahkan dibaca. Membaca buku halaman 2 sampai 7, bukunya e-book sudah dibagikan harusnya. Nanti dibaca halaman 2 sampai 7, terus mengerjakan soal latihan di halaman 8 sampai 11. Dikumpulkan via WhatsApp nomor saya di sini atau cari di grup WA. Ya. Ini ya, membaca buku halaman 2 sampai 7, mengerjakan soal latihan halaman 8 sampai 11 itu cuma 10 soal. Begitu, hanya 10 soal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Afwan jadi kelebihan 6 menit ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk terakhir kalinya di pertemuan kita kali ini ada pertanyaan. Ada yang masih bingung? Oh Mama, are you there? Kamu ada di sana nggak? Ada, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Cukup jelas ya. Berarti Rini, jazakillah khairan. Rini, are you there? Pak Ustaz, nomor 10 mana ya, Pak Ustaz? Ini kan Sorry, nomor sorry. 7 aja. Suaranya kok agak ini ya, nggak jelas ya. Bisa diulangi pelan-pelan. Soal nomor 7 yang mana ya, Pak Ustaz? Nomor 7, 10, 9, 10. Ini cuma sampai Yang 7. bahasa Inggris. Iya. Yang ini ya, yang ini atau yang sebelah ini. Yang Yang sebelah. abesian ya. 1, Bisa 2, 3, 4, 5, 6 ini ada. 7, 8. 10, So, 9, 10-nya ini. Halaman selanjutnya. Di sini. 9, 10. Oke? Udah, Pak Ustaz. Oke. Selanjutnya Muzaffar. Ini saya laki-laki dari kemarin ini. Are you there, Muzaffar? Apakah kamu di sana, Muzaffar? Iya. Nah, yang saya khawatirkan begitu. Jadi ada akunnya, ternyata tidak ada orang. Eh, Begini ya. Jadi kalau si sistem saya pembelajaran saya adalah absen itu ketika ditanya ada. Kalau ternyata saya tanya nggak ada orangnya, maka saya anggap ya nggak hadir gitu ya. Jadi belajarnya harus via video. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Novan kayaknya nanti khawatirnya Ustaz tadi menunggu. Kita akhiri cukup sampai di sini. Bahasa Indonesia ingat itu dipelajari sendiri saja dan saya kira teksnya gampang untuk dipelajari. Ya nanti mungkin kalau ada kata-kata asing dan kalian nggak bisa menemukan di Google atau di sumber manapun, silahkan ditanyakan pada kami. Insyaallah akan dijawab dengan segera. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan atau terlalu cepat dalam menjelaskan, kalau ada kurangnya mohon dikoreksi ya. Silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Yang benar adalah dari Allah, yang salah adalah dari saya sendiri. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.